Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Inilah yang nomor satu yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena nikmat inilah yang sangat luar biasa yang diberikan Gusti Allah, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita akan bisa terus menggantungkan harapan. Kita akan bisa terus berjuang untuk meraih segala impian dan keinginan-keinginan kita. Kalau kita tidak sehat, semuanya akan sulit. Bahkan kalau kita sakit, makan pun rasanya juga tidak enak. Sahabat, di video terdahulu saya pernah menyampaikan perihal apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini menyangkut masalah rahasia jodoh dan rezeki berdasarkan kitab kuno. Ini akan kita bahas kembali. Namun pada kesempatan kali ini pembahasan ini lebih detail. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, bisa cocokkan bagaimana perjalanan kehidupan teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe ya. Bagikan kepada teman-teman yang lain. Selain itu juga dicocokin, harus dicocokin. Dan apabila sahabat nanti ada persoalan dan permasalahan, di video ini ada nomor WhatsApp saya. Nanti bisa dikonsultasikan. Ya. Ini rahasia jodoh dan rezeki dari kitab Jawa kuno berdasarkan weton kelahiran. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah weton Rebu Pon. Upacara perkawinan atau pernikahan yang kita saksikan itu sebenarnya adalah gebyar atau pancaran sinar yang bersifat lahiriah. Biasanya energi itu kan sifatnya spiritual, ini lahiriah. Suatu pernikahan adalah perjanjian luhur antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi, yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum sosial, dengan segala kewajiban dan tanggung jawab pada kedua belah pihak. Secara rohaniah, suatu pernikahan adalah perpaduan cinta, tubuh dan cipta yang jauh lebih sakral dari gebyar lahiriahnya. Karena nilai sakralnya itu, maka pernikahan secara rohaniah atau resmi itu justru tidak boleh diketahui atau dilihat oleh orang lain. Jadi hal ini adalah rahasia paling dalam yang harus disimpan oleh setiap suami dan istri menurut hukum moral manusia. Isi atau segala kejadian yang terjadi dan dilakukan dalam perkawinan atau pernikahan
jasmaniah dan rohaniah itu tabu apabila dibicarakan kepada orang lain atau digelar, rincikan, disampaikan kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam rumah tangga kepada orang lain, kecuali kepada orang yang betul-betul atau benar-benar panjenengan percaya, misalnya kepada guru spiritual panjenengan, ya, ini diperbolehkan. Nah, neptu rebo itu jumlahnya 7, neptu pon itu juga 7. Jadi neptu rebo pon itu berjumlah 14. Dengan demikian, weton rebo pon ini memiliki perlambang Wrekudara dalam pewayangan, dan Rabu berkedudukan di Pahadara atau wadah, serta pon kedudukannya di Supiyah. Supiyah ini adalah sedulur papat limo pancer salah satunya. Nanti di video ini juga kita akan bahas perihal sedulur papat limo pancer. Kebetulan di weton rebo pon ini menyangkut kata Supiyah. Ini adalah baik maknanya. Nanti kita bahas ya teman-teman sahabat tentang sedulur papat limo pancer. Nah, perwataan laki-laki atau kaum pria yang lahir pada rebo pon ini memiliki watak, saya sebutkan 5 saja. Yang pertama, tidak senang ikut campur urusan orang. Yang kedua, pandai bergaul dan banyak teman. Yang ketiga, memiliki pikiran yang cerdas dan banyak pengalaman. Yang keempat, kalau memiliki maksud selalu disimpan di hati dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dengan kata lain, dia jaga rahasia tersebut hanya kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yang kelima, selalu disayang atasan. Sebab di dalam bekerja selalu sungguh-sungguh, pekerjaannya baik, rapi, dan disiplin. Nah, rezeki kelahiran rebo pon adalah tidak pernah kekurangan pangan, karena pandai mencari sandang pangan, meskipun hanya sebagai buruh, dan akan lebih baik lagi bila diselingi dengan dagang. Selain itu, weton rebo pon juga memiliki banyak keturunan bila sesuai jodohnya, dan arah mencari rezekinya harus ke timur dan selatan. Jodohnya sebaiknya kelahiran weton rebo pon adalah yang neptunya 7, neptu 9, neptu 12 dan 14. Ya. Nah, jika menikah dengan neptu yang disebutkan di atas tadi, maka weton rebo pon akan bahagia dan tidak kekurangan pangan. Tetapi bila salah membuat rumahnya kelak itu hadap rumahnya salah, ini akan mengalami kesulitan pangan. Nah, sebab rezekinya bisa kurang lancar. Jadi untuk rebo pon ini sebaiknya rumahnya menghadap ke utara. Nah, pria maupun wanita atau laki-laki maupun perempuan ini orangnya pemalu, namun mampu mencari rezeki sendiri-sendiri. Nah, dia rajin dalam pakaryan, jujur dan baik hati. Seorang gadis, nah ini wanitanya nih ya, yang dilahirkan tepat pada hari pasaran ini memiliki neptu 14. Jika dalam mencari rezeki, anak ini memiliki arah yang istimewa, yaitu arahnya timur dan utara. Ini kalau yang wanita. Nah, perempuan ini memiliki sifat yang suka cemburu dan berhati keras. Seorang gadis atau wanita yang lahir pada hari dan pasaran ini memiliki tokoh pewayangan bernama Bima atau Wrekudara. Adapun ciri-ciri watak istimewa yang dimiliki
seorang wanita kelahiran Rebo Pon adalah satu, pandai dalam menyimpan rahasia dan tidak begitu gampang mengatakan kepada orang lain. Yang kedua, perempuan ini suka sekali bergaul kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga, dia tidak memiliki rasa setia sama sekali terhadap suaminya, sehingga dia gampang sekali mempermainkan kesetiaan suaminya. Yang keempat, dia sangat banyak rezekinya, sehingga kalau sudah bersuami nanti akan menimbulkan kemudahan bagi suaminya dalam mencari kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah perwataannya, terus rahasia serta jodoh yang harus dipilih untuk kelahiran weton Rebo Pon. Nah, kalau kita sudah melihat, kita sudah sampaikan seperti itu, sahabat, supaya lebih detail lagi kita akan membahas masalah bagaimana perjalanan kehidupannya. Rezeki mereka ini seperti apa? Dimulai dari usia kurang lebih 7 tahun atau usia 8 tahun. Yang lahir pada Rebo Pon ini di usia kurang lebih 6 tahun, kehidupannya tergolong kehidupan yang sederhana. Dia kaya tidak, miskin juga tidak. Di sini kan sudah pasti masih ikut dengan orang tua. Jadi aura energinya cukup, tidak besar dan tidak kecil. Selanjutnya saat usia 12 tahun yang lahir pada Rebo Pon ini mengalami masalah yang cukup berat. Ini terlihat aura energinya gelap, menunjukkan seseorang mendapat permasalahan dan persoalan di dalam kehidupannya. Bisa jadi sakit atau ada hal-hal yang memberatkan dia di usia 12 tahun. Namun yang terjadi saat usia remaja, usia kurang lebih 18 tahun, di sini terlihat kelahiran Rebo Pon ini, dia ini aura energinya mulai muncul. Mulai muncul, di ini terlihat sederhana. Dan semakin lama dimulai dari usia 18, 19, 20 dan berakhir di usia 24 tahun, weton kelahiran Rebo Pon ini mengalami suatu kejayaan, kesuksesan terlihat dari aura energinya terpancar sangat terang benderang di usia 24 atau 25 tahun dan ini berlangsung sangat panjang. Kesuksesan dan kejayaannya ini berlangsung sampai lama, sampai usia berapa? Sampai di sini terlihat oleh saya secara aura energinya ini sampai usia kurang lebih 35 tahun. Hati-hati di usia 35 tahun ini. Ini ada cobaan masalah rumah tangga, ada cobaan masalah keuangan. Jadi harus diwaspadai oleh weton Rebo Pon. Nah, ini harus waspada, semuanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena secara ekonomi juga masalah, hubungan rumah tangga juga bermasalah di usia 35 atau 36 tahun ini. Selanjutnya, karena sosoknya ini boleh dibilang cerdas dan bekerja keras, rezekinya juga banyak, kelahiran Rebo Pon ini bisa bangkit kembali, rezekinya, ekonominya saat dia berusia kurang lebih 41 atau 42 tahun. Nah, di usia 41 atau 42 tahun inilah weton Rebo Pon ini mendapat kesuksesannya kembali, kejayaannya kembali, dan kesuksesan dimulai dari usia 41, 42, 43 tahun ini berlangsung sangat panjang, sangat panjang. Ini adalah sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa, keistimewaan yang dimiliki oleh weton Rebo Pon. Sampai usia berapa kesuksesan ini bisa diraih oleh Rebo Pon? Dari umur 42 atau usia 42 dan 43 tahun ini, ya, mulai dari 41, 42, 43 ini sampai usia kurang lebih 66 tahun. Nah, di usia 66 tahun ini terlihat aura energinya ini sudah hitam, aura energinya sudah gelap. Ini menunjukkan seseorang mendapat cobaan. Nah, di usia 66 tentunya usia yang sudah tua, usia yang sudah harus memikirkan masalah kesehatannya. Karena kan sudah sukses, sudah kaya raya dimulai dari usia 41 tahunan ini. Jadi ini adalah sesuatu yang patut disyukuri, dibanggakan oleh kelahiran Rebo Pon. Nah, kalau panjenengan kelahirannya Rebo Pon, ya ini tidak sesuai yang saya bacakan, berarti ada pengaruh eksternal yang terjadi kepada diri panjenengan. Nah, karena di sini ada nomor WhatsApp-nya,
nanti panjenengan bisa konsultasikan dengan saya. Insya Allah segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Ya, itulah sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Ya, kita review kembali, kita buka kembali kitab yang ada. Ini kitab Jawa kuno ini, dan saya bagikan kepada teman-teman. Ini lebih detail dari sebelum-sebelumnya, yaitu isinya rahasia jodoh dan rezeki kelahiran Rebo Pon. Baik, terima kasih. Semoga panjenengan dilancarkan dalam mencari rezeki, ya, dimudahkan menghadapi segala persoalan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.